Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-maghfurlah Abah Kiai Haji Dimyatir Rais Al-Fatihah. Surah al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Romo Yai Kiai Haji Adib Anas Nur, hadir di tengah-tengah kita Gus Alam, Gus Takim, tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir masjid dan musola yang saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Kapolres yang sebentar lagi pindah jadi wadir di Polda Jawa Tengah, Bang Yuniar, Bapak Dandim, pejabat Sekda, para pejabat utama Polres, jajaran Forkompinda, bapak-bapak kepala desa dan ibu kepala desa yang saya hormati, bapak ibu warga masyarakat Kendal, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini coba tukang sonnya, mohon maaf saya tidak nyaman dengan suara sonmu. Betul? Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh diuntal kancane. Berarti laksone elek, kurang ragat, atau mungkin panitia golek sound sing paling murah. Tukang sonendi. Oh, di sana. Saya curiga kenapa soundnya murah, karena tadi Mbak MC kan cek. Saya kenapa mengatakan curiga soundnya murah? Kamu nggak usah ngatur saya bawa mic sendiri, Mbak. Mic saya lebih mahal daripada micmu. Bahkan mic saya lebih mahal daripada cangkemmu. Ini yang perlu dibenahi sana, Mbak, sound, bukan micnya. Apa diwalik, Mas? Kue ngaji ngeson. Cek. Tapi jangan salahkan soundnya, karena tadi pembawa acara mengatakan saatnya menyaksikan Gus Miftah, bukan mendengarkan Gus Miftah. Syutingan. Berarti saya nggak perlu ngomong. Juga cuk tukang sono. Syutingan kok Cek. Cek. Acara selanjutnya ngantemi tukang sono. Iya tapi kok cek. Selesai pengajian saya akan membuat laporan ke Polres Kendal atas dugaan pelanggaran tukang sound system
Pasal KUHP 352, perbuatan tidak menyenangkan. Cek, cek, cek. Bongkok. Bapak Ibu, karena soundnya nggak beres, mari kita akhiri pengajian malam hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita ini cek cek, tolong tukang son hargai perasaan saya. Saya malam hari ini diundang Pak Kapolri, saya tolak demi datang ke Kendal, dan ternyata saya disuguhi son gosok. Kita doakan sonnya menjadi son paling gede sak RT. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mudah bermaksiat karena yang kita pikirkan adalah kenikmatannya, bukan balasannya. Namun kita sulit beribadah. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah lelahnya, bukan balasannya. Kita gampang bermaksiat karena yang selalu kita pikirkan adalah kenikmatan-kenikmatan dari sebuah kemaksiatan, bukan balasannya. Karena memang Allah itu maha baik. Maha baiknya di mana Bapak Ibu? Kita niat berbuat baik, baru niat saja itu sudah pahala. Sementara orang bermaksiat, sudah bermaksiat sekalipun, masih ditunggu oleh Allah apa? Taubatnya. Jadi nyuwun sewu, ibu-ibu dari sore atau bahkan dari kemarin nunggu acara malam hari ini, Anda baru pasang niat, besok pengajian dengan Gus Miftah saya akan dandan, saya akan datang, baru niat sudah berpahala. Tadi malam ibu-ibu mulai buka lemari, kira-kira saya pakai pakaian yang mana? Betul Bu? Saya akan tampil menarik supaya dilirik sama Gus Miftah. Kalau bisa jilbabnya pink, bajunya pink, roknya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, sempaknya pink. Sampai malaikatnya mikir iki menungso apa es lilin. Baru buka lemari niat untuk berpakaian pahala. Tadi sore Anda mandi niat untuk berangkat ngaji, untuk melihat kiai viral tapi soundnya bosok, pahala. Begitu ibu-ibu mulai dandan, bapak-bapak dandan. Kalau bapak jarang dandan, ibu-ibu lah. Maka kalau saya lihat dari sini, subhanallah, wajahnya wow. Begitu lihat kakinya, weh. Makanya ada istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, tolong yang dirawat jangan hanya mukanya, tapi juga kakinya. Menunggu ya kowe dhewe, lungguh ngarep dhewe, tungkake selonjor ke. Apa Bu? Kacamatanya kenapa? Buka. Usone elek ngatur kacamata. Santet meteng lho. Kita rondo jadi. Mangan semongko ngombene susu. Rondo, I love you. Oh, I love kamu juga janda. Dia bilang I love you too. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir saya mikir yang lain nih.
Santai Mbak, tidak semua orang harus jadi pasangan hidup, kadang hanya menjadi pengalaman hidup. Iya. Jadi Gus Alam, oh. Kenapa Bu? Kopi. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Mulai sih dia makrok. Orang baru niat baik sudah berpahala. Makanya kenapa kemudian posisi niat hampir dalam semua kitab itu pasti dibahas pertama kali, babun niyah. Kalau kemudian kita sering baca hadis yang paling populer tentunya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kenapa kemudian Allah begitu memperhatikan tentang niat? Jawabannya sederhana. Apa yang kamu peroleh adalah apa yang kamu niatkan. Bapak Ibu, dulu ketika saya harus bergelut di dunia malam, di klub malam, di lokalisasi, tidak ada sedikit pun niat untuk menjadi orang terkenal gara-gara klub malam. Buktinya apa? Saya masuk lokalisasi tahun 2000. Tahun 2014 saya diundang acara di Metro TV namanya Kick Andi F. Noya. Telepon saya. Halo bro, ya Mas Andi. Bisa nggak Gus Miftah hadir di Metro TV? Acara apa Mas? Acara saya. Apa acaranya? Kick Andi. Yang mau dibahas apa Mas? Membahas Gus Miftah sharing pengalaman pengajian di klub malam dan di lokalisasi. Sampaikan kepada masyarakat. Apa jawaban saya waktu itu? No, saya menolak, nggak mau. Ditelepon sampai 3 kali. Tolong Gus Miftah hadir. No. Please Gus hadir. No. Alah gayamu. Berita itu kemudian didengar oleh anak-anak klub malam dan di lokalisasi. Pas saya pengajian ditanya sama mbak-mbaknya, Abah, kenapa sih diundang pengajian, diundang acara Kick Andi Metro TV Anda tidak mau datang? Jawaban saya waktu itu apa? Wallah saya masih ingat betul dengan jawaban saya. Mbak, mohon maaf. Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tetapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Saya nggak bangga dengan tepuk tangan karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Kurang ajar penyanyi ini malah sampai bawah. Ami diketung. Iya ngono buriku mangan. Masa pertumbuhan ya Bu ya. Iya ngono mangan wae kok kuru. Saya selalu bilang orang yang makannya banyak tetap kurus itu 2 kemungkinan. 1 anugerah atau nomor 2 azab. Kamu juga jangan bangga jadi seksi. Sekarang cewek itu yang gemuk lebih disukai dibandingkan cewek seksi. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Hidup cewek gemuk. Makanya kalau bapak-bapak punya istri gemuk, subhanallah, mau keloni setengah jam sikilmu kram tak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah ternyata apa? Ketika niatnya baik, Allah kasih lebih. Bahkan di luar ekspektasi saya. 2014 saya menolak acara-acara TV. Ternyata apa? Desainnya Allah lebih indah dibandingkan desainnya manusia. Maka kenapa kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya tadi diskusi dengan Pak Kapolres dan saya mau tanya,
Orang viral itu bisa didesain apa enggak? Mungkin Gus Alam tahu banget jawabannya. Enggak bisa. Banyak orang punya uang, punya mesin IT, menguasai teknologi, punya tim nasional yang paling populer di TikTok, tokoh yang berwawasan nasionalis yang paling populer di TikTok. Semuanya 10 orang itu pejabat partai politik. Ada yang gubernur, ada yang ketua umum partai, ada yang menjadi menteri, dan lain sebagainya. Satu-satunya orang yang bukan pejabat, mohon maaf, hanya Gus Miftah. 10 orang itu Gus Miftah nomor berapa? Nomor 2. Orang bilang, Gus Miftah punya tim. Tim apaan? Tim untuk membuat Gus Miftah viral. Gak ada. Coba anak-anakku ya, takkan Daniel. Saya selalu mengatakan begini, kamu boleh viral, tapi viral karena prestasi, bukan sensasi. Nopo wonten Gus wong viral karena sensasi. Banyak neng TikTok orang pakai jilbab, kotangnya dibuka, ngevlog. Hai guys, susuku gede guys. Gus Alam jare Gus Alam, aku yo nonton Gus. Gus Miftah pripun? Aku yo ho. Workshop ya. Podo matamu, podo. Aku karo Gus Alam kok podo, ngarang. Aku luwih parah tak. Tapi kan bedanya satu, Gus Alam lihat gak pakai kacamata, aku pakai kacamata. Apakah Gus Miftah pakai kacamata untuk menjaga pandangan? Oh no, saya terlalu suci untuk itu. Kenapa pakai kacamata? Ya lah pendelok raketok. Viral karena prestasi, bukan sensasi. Kalau cuma karena sensasi, ada pepatah Arab yang mengatakan, kencingi sumur Zam-Zam, kamu terkenal. Maka saya masih ingat itu. Hashtag by number, last update time 2022, bulan 3 tanggal 1, jam 22 lebih 8 menit. Nomor 10, ketuane Gus Alam nih. Hashtag Muhaimin Iskandar Caimin. Masuk 10 besar. 9, Erlangga Hartarto. Hashtagnya 31 juta. 8, Prabowo Subianto. Hashtagnya 105,6 juta. Nomor 7, Sandiaga Uno. 123 juta. Nomor 6, Ridwan Kamil. 184 juta. Nomor 5, Puan Maharani. 212 juta. Nomor 4, Erick Thohir. 244 juta. Nomor 3, Anies Baswedan. 331 juta. Nomor 2, Gus Miftah 700 juta. Modar aku. Uang Indonesia ini jumlahnya mung 270 juta. Hashtagku 700 juta. Wis nonton demit iblis jin. Maka apa? Karena prestasi. Coba kita lihat. Nabi Muhammad SAW pernah viral ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran. Masjidil Haram banjir, Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Semua kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab berebut untuk memasangkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Bahkan hampir bunuh-bunuhan. Kenapa? Masang Hajar Aswad tentunya posisi yang terhormat. Apa yang terjadi? Ketika hampir saja terjadi pertumpahan darah, dibuatlah konsensus kesepakatan. Apa kesepakatannya? Dibuat sayembara. Barang siapa masuk Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata apa yang terjadi? Yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Muhammad muda. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad masuk pertama kali masih muda bro. Anak muda ingat, nah anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Soekarno berikan kepada aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia.
sekarang di Kendal, tidak, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ini jelas, hilang gantengnya, tinggal serigalanya. Nabi Muhammad maju ke depan, karena dia yang pertama kali masuk masjid. Apakah Nabi Muhammad egois? No. Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad minta kain lebar dan panjang, ditaruh di tengah-tengah, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah kain. Apa yang beliau sampaikan? Tolong para pemimpin kabilah maju ke depan, semuanya memegang sudut kain yang di tengahnya ada Hajar Aswad. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Persatuan. Semangat yang dibawa Muhammad apa? Menghormati kearifan lokal. Semangat yang dibawa Nabi Muhammad apa? Menghargai semua perbedaan. Begitu Hajar Aswad dibawa dengan menggunakan kain oleh para pemimpin-pemimpin kabilah, dekat dengan Hajar Aswad, baru Nabi Muhammad memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Makanya kemarin lucu Gus Alam, Pak Kapolres, ketika Presiden Jokowi meminta semua gubernur yang ada di Indonesia untuk membawa tanah dan air ketika prasasti ibu kota negara Nusantara di Kalimantan. Orang mengatakan apa? Jokowi musyrik. Kenapa bikin ibu kota kok harus pindah bawa tanah dan air dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia? Ini kabupaten provinsi, mohon maaf, ibu kotanya nggak mungkin berkah. Kenapa? Jokowi percaya takhayul, percaya dengan dukun. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan, kenapa ibu kota dari Jakarta dipindah ke tempat buangan jin demit iblis? Saya ditanya sama wartawan, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, tidak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Foto sak kendele. Codot dilawan. Masuk Bu. Ingat, move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Kamu tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Apakah Gus Miftah punya mantan? Enggak, karena saya dulu tidak pernah pacaran. Kenapa saya tidak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau bahasa Pak Kapolres, di balik lelaki yang hebat ada di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat. Kalau saya berbeda, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadokna aku karo Gus Miftah matamu. Telat telat. Kamu boleh juga begitu yang jomblo-jomblo. Santai saja. Dasar kamu jomblo. Sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi saya terlalu indah untuk dimiliki. Dimiliki oleh siapa? Codot. Ini Mbak ini, kok putih-putih ini siapa? Oh, penyanyi. Kalian tahu kenapa mbak-mbaknya suaranya bagus? Itu karena pinternya bapaknya. Karena ibunya ketika mengandung anak-anak ini, Masya Allah, bapaknya rajin kirim mic. Kamu udah nikah bapak paham? Oh rondo, Masya Allah rondo. Gus, rondo Gus. Ya Allah. Wahai para janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah, insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Pilih lah rondo enak, kowe rabi karo rondo enak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Di kalau di sing lanang wis tahu. Penjijikan. Saya kemudian menjawab pertanyaan wartawan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran.
Mungkin nggak kira-kira Pak Jokowi mengambil pelajaran, semangat, spirit apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Pak Jokowi minta tanah dan air untuk membuat ibu kota negara baru? Mungkin Pak Jokowi berpikiran supaya semua anak bangsa yang ada di Indonesia yang berbeda suku, agama, ras dan golongannya memiliki sense of belonging. Otakmu ora paham mesti. Bahasa Inggris gampang le. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tiba kedebu. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak oklok. Kucing bahasa Inggrisnya tadi piro? Ya, cak goblok iki. Piro kowe? Kamu berapa? ST piro wi? Aku takon ST-mu piro? 66 piro? 30, rugi telure piro? Kuwi ndokmu. Kuwi ndoke siji piro ngono kuwi? 40.000, ya wis 40. Kuwi piro? 135, kuwi piro? Lah mumet mikir kan ya. 100.000. Ya 100.000, kuwi piro? 100. Mau sakmene 100. Gancuk cah iki. Dipaske, Gus, dipaske. 50, 100. Di asistenku, di ajudanku. Lah kita kok mana? Kowe teko mana? Murung kabeh. Teko mana? Iki kowe rono teko kabeh. Kowe teko kabeh. Aku langsung nyanyi lagu India. Matane. Lah kae cek telu tok lah. Ini dikae satusan wae ngono ora. Aku ane ora. Lah malah bakul sate bareng ora sida kabeh. Wis ngene wae. Jadi Pak. Wis sate bareng iki yo ngopo susu. Sate. Sumpah mumet ndasku. Lah iki teko mana iki? Teko mana? Ayo Pak, maju Pak. Selera Ora bagian. meneh. Lah guys. Cek. Tukang sotnya tak gempuk tenan kok engko. Hatiku rasane lara nyawang raimu rupane rekoso. Lha iki maro kabeh. Ini weh, Jiro lu Patmo 6 tu lu songo. Wes, ini sakmene tak borong 1.500.000. Coba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sejuta. Jiro lu Patmo. Pokoknya wes. Ora usah rebutan. Raimu kaya kotak infak. Pak polisi. Dibagi dah. Iki yang ngono polisi nih, langsung maju. Tapi polisi bener golek duit iki. Pon bika. Niku panganan dibagi jamaah. Panganan dibagi. Ini namanya bakule fakir, penontonnya miskin dia. Iya.
Kita iya konstituen Gus Alam nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Engkau mau dibagi-bagi marah aja lalu bagian membanding polisi ini atau gale dibagi polisi ini temenan guys. On gendang ngaji meneh. Nanti dong kayak itu. Ngamuk kok nek. Dan bener kok Gus Alam. Iya iki nek kudune sugih kok ya. Men dilire rondo iki lho. Joko tingkir mangan nongko. Sing pikir dirabi wong liya. Ning Semarang Yogyakarta tiwas wis sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budhet sing disayang matne pijet. Tuku bantal ngombene susu he wong Kendal I love you. Love you too. Love you too. Yeah. I love you too. Tukang kendangnya I love you too. Padahal kendangnya ini belas ra kepenak. Entek edite. Entek edite. Oh entek. Ya wis nyo tak sawer. Tapi roh 5 nyo 500. Sing rondo ini. Codot. Kamu rondo? Oh masya Allah. Ini apa mas kawin? Iya. Saksi ini matamu saksi ini. Itu aja tuh rekam loh, konangan bojoku loh. Ora. Awal. Satu-satunya mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan adalah mas kawin lagi. Betul? Dan kalau Gus Alam punya prinsip membahagiakan perempuan cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Tidak di Gus Alam? Oh. Gue ora paham, utakmu ora paham. Makanya kamu segera menikah nak. Allah menciptakan, memberikan manusia 300 sendi. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Lungguh yu lungguh. Calemu kemayu. Dia ngopo meneh. Susu. Tuku kentong ning pasar wagi. Ana wong duwe bokong gedene kaya ngene. Kowe lungguh rasa kemayu. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Nyuwun sewu, kembali ke persoalan niki wae. Iki nyuwun meneh saiki kemayu men iki. Halo, pengajian gila anggarannya cekak. Soalnya lampunya biar. Kamu jangan membuat malu Kapolres kamu. Anak buahmu ya londa. Pengajian malah kaya uka-uka. Halo, lampunya kan biji kita. Biar. Milo kalau kita setuju, nyuwun coba Pak Kiai Adib nih. Ada satu pujian yang paling saya benci ketika dilantunkan di masjid dan musola setelah langgar. Ono apa nih? Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Sapa sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa? Ya dadi apa-apa. Kuwi buktine lampune biar pet. Lah mergo mau disko. Variasi.
Mosok yo kabak op reson dandani lampu kabak op. Ono kabak op iki. Kowe ngomong bajingan aja nyawang aku. Matur nuwun Pak Lurah, Bu Lurah. Muga-muga selamat kabeh. Begitu ono bansos saka pemerintah didum ning kelurahan, mesti wargane cerewet. Alah, paling sing didumi mung dulure dhewe. Betul. Dadi lurah niku nyuwun sewu, dadi kepala desa niku. Berprestasi jangan minta untuk dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci maki. Maka saya salut sama Pak Lurah, Bu Lurah. Rata-rata kepala desa itu kelasnya fitness, awake fit, atine ngenes. Tak belani Pak Lurah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat bagaimana cara Allah mendidik Nabi Musa dan Nabi Harun. Satu ketika Presiden Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah top nih, Harun Ar-Rasyid, duwe tukang nasihat lucu namine Abu Nawas. Maka saya tadi bilang sama Pak Kapolres, rata-rata presiden itu duwe wong lucu. Kamu ada apel, ada anggur. Kamu pilih apel apa anggur? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Wes kabar ini, pas do pengajian tak ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini Harun Ar-Rasyid sebagai presiden pernah, tapi kesalahannya tidak sebanyak tukang sound system yang soundnya sering mati. Aku sabar bro, aku wis bareng ngelus dodo, dodone penyanyi. Satu ketika Harun Ar-Rasyid salah, didatangi sama ulama sok boy sok keras. Makanya nyuwun sewu Pak Kapolres, Gus Alam niki mesti paham banget. Lah ono ulama cangkeme atos ki ora mung saiki, kan biyen wis wonten Pak Kapolres. Harun Ar-Rasyid didatangi, dia mengatakan apa? Ulama ini sok keren. Hei Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak. Saya pengen nasihati Anda. Tapi apa kata dia? Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Sok-sokan pengen nasihati Harun Ar-Rasyid, ulamae galak. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid kepada ulama yang galak ini? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka, pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Yang dimaksud sinten? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Harun dan Musa, fakulalahu qaulal layyina. Harun, Musa, nasihatilah Fir'aun dengan bahasa yang lembut, ojo kasar. Coba, pertanyaannya adalah, apa Pak Jokowi kali Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun sehingga kemudian kita ngomong kasar sama presiden? Kuayane mbiyen demo, wow, Jokowi bunuh, cekel polisi, maaf. Napa meneh nyuwun sewu, kok awake dhewe ngonek-ngonekke Kiai Ma'ruf niku jelas mboten namung suul adab tapi biadab. Minimal kalau kamu tidak menghormati beliau sebagai wakil presiden, ingat loh, beliau cucunya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar. Lah kita siapa? Makanya lah kowe dadi wong top, nyuwun sewu, yang ikut terangkat tidak hanya namamu tapi juga kampung halamanmu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa disebut Al-Bantani? Karena wong Banten. Abah Dimyati Rois Al-Kendali.
mergo wong Kendal. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani mergo wong Bangkalan. Gus Miftah Al-Kalasani wong Kalasan. Sing ra penak sesuk Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole wong Solo. Asolole. Asik jos mbahmu. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Amin. Wong iki mati kabeh urip dhewe ngelakno. Nggak boleh ngomong kasar. Kalau tak kemudian mau nasihati dengan cara yang baik. Persoalannya adalah di Indonesia itu nyuwun sewu. Kalau sudah cinta seburuk apapun dibela, kalau sudah benci sebaik apapun tetap dicaci maki. Maka ada bahasa begini, wa ainur ridho an kulli aibin khalilatin. Orang itu kalau sudah cinta seburuk apapun tidak akan pernah nampak adanya. Wa ainus sufti an kulli khairin tubdil masawiyah. Kalau sudah benci sebaik apapun dianggap sama saja. Kita posisinya di mana sebagai orang NU? Wasatiyah, moderat, benar dukung, salah nasihati dengan cara yang baik. Betul? Carane ngono le. Lurahmu salah, kandani dengan cara yang baik. Pak Lurah niki pripun? Ngeyel. Dengan caranya orang musuh udon tok karo kepala desamu. Kowe kira usah terlalu aniaya karo kepala desa. Kepala desa iki mesake gajine titik tak kandhani. Coba Pak Kepala Desa bengok men warga mungkin ngerti. Kepala desa gajinya berapa, Pak? 3 juta. 3 juta. Tonggone sumbangan ora teko nyumbang ya ora pantes. Sunatan nyumbang, mantenan nyumbang, 17-an nyumbang, pengajian nyumbang. Apa ora merongos lurah tak kan. Ngono kuwi ora nyumbang ya ditekni. Ora nyumbang ya dirasani lurah ora nyumbang. Ila nyuwun sewu. Kebencian kepada pemimpin memicu radikalisme. Delok mawon Gus, bar niki kula dibuli meneh. Aku ora urusan, pun biasa dibuli. Ora masalah. Innal fata mayakuluha anada. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Ayo bulinen ora apa-apa. Wis berpengalaman. Gara-gara Gus kita ngomong sejak kapan rendang punya agama. Wong do kebakaran jenggot, yo maklum wong duwene mung jenggot. Bukan saya tidak menghormati orang Padang, saya itu pecinta nasi Padang. Bahkan hidup saya itu seperti rumah makan Padang, sederhana. Sederhana sih, tapi semuanya ada. Kenapa Bu? Mungkin ngomong apa kemung? Rupamu kayak Kipli. Saya mencintai Padang, saya mencintai Minang, saya mencintai masakan Padang. Cuman coba kita diskusi. Rendang itu jenis masakan. Wong arep yang gawe rendang, bahan bakalnya jengkol rendang. Boleh apa enggak? Boleh. Banyak. Bojoku biasa gawe jengkol rendang. Saya ditanya, "Bah, bagaimana cara menghilangkan bau jengkol?" Gampang. Habis makan jengkol, makan pete. Kayak tadi Pak Kapolres tanya sama saya, "Gus, entah kalau sering baca Fatihah, apa ada khasiatnya?" Ada. Begitu banyak khasiat Fatihah. Salah satunya adalah kamu punya kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Pernah percaya jajanan. Tapi lah Pak Lurah pengen gampang. Kalau Pak Lurah pengen ketemu malaikat gampang. Baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan kejet-kejet Lurah Kaliwungu. Wah, kalau kok Kaliwungu. Oh, ana Lurah Kaliwungu. Wis dongake Lurah Kaliwungu panjang umur. Dadi wong sak donya mati Lurah Kaliwungu urip dhewe.
Jadi nyuwun sewu, kita fair-fairan saja itu. Rendang itu jenis makanan. Di Malaysia itu rendang from pork, rendang dari babi, nggak ada masalah. Saya mengatakan begini, saya lebih menghormati orang yang jualan barang haram tapi mencantumkan label non halal. Sehingga saya sebagai muslim ketika melihat makanan non halal, ya ora usah emosi. Cukup dengan cara tidak dibeli. Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Kewajiban mangan halal ki lak wong Islam. Orang non Islam, ya terserah wong cangkem-cangkeme dhewe. Arep masak rendang bakune dari jengkol, monggo. Bahan bakune dari ikan asin gawe rendang karepmu. Saka daging sapi karepmu. Saka daging babi ya karepmu. Wong sing mangan ya cangkem-cangkemmu dhewe. Dulu juga sempat marah. Penistaan agama. Daging babi dimasak dengan kurma. Aku mikir, sejak kapan benda mati punya agama? Apa sih mangan kurma ke wong Islam tok le? Enggak. Di Timur Tengah orang Yahudi, Nasrani juga makan kurma. Apakah yang makan babi kira-kira apa wong Kristen tok? Ora. Saya punya banyak teman kalau pengen makan babi dia berangkat ke Singapura. Islam. Maka saya bilang ada orang Islam yang makan babi. Walaupun dia masih malu dengan Tuhannya, dengan tetangganya, makanya dia sembunyi-sembunyi. Waktu itu yang membuat konten masakan daging babi dengan kurma Coki Muslim. Akhirnya apa? Diancam bunuh. Tapi saya bilang kamu juga ada salahnya. Salahnya di mana? Karena kamu bilang kalau daging babi dimasak dengan kurma bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah saya bilang ini cangkem bosok iki aku. Kamu salah. Daging babi itu tidak mengandung cacing pita, tetapi mengandung babi itu tidak mengandung cacing pita, tetapi mengandung anaknya. Ya masa yo anake lurah kali wungu. Ayo, sing cerdas didik nolali. Ya selawatan dia. Maka jangan benci dengan pemimpinmu, karena benci dari pemimpin itu adalah memicu radikalisme. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Kami cinta tanah air Indonesia. Semangat. Sing bunga banter tak dongake. Rezekine lancar. Amin. Tunjukkan merah putihmu. Gila, kayak masih gila, merah putih, bajunya putih, sarungnya abang, kadang golek tambang di kerek. Kayak merah putih. Ayo Pak Polisi, bungok sing banter. Kasat Lantas, bungok sing banter kayak top motor. Hei bandek, enak ya lo. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejagaan bangsa Indonesia. Solid. Tipis-tipis aja, tipis-tipis aja. Iki sing goblok tukang order kae. Aku ngomong tipis-tipis wae. Iki pengajian, Mas, orang dangdutan, Cuk. Masih bisa kabeh apal iki. Piye to iki? Kok keting? Opo iki? Masuk aku pakai jeruk enang ini ya ora apa. Kan Pak Lurah jadi ingin. Sing tipis-tipis wae. Kowe ngerti fungsi tongkatku ki apa? Siji nggih teken, loro nggih ngepruki tukang playar tak kan. Ini penyanyi dangdut. Kalau kalian merasa hidupnya susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk spesial, mampu bertahan hidup hanya dengan menggunakan organ tunggal.
tegese. Semuanya bawa HP? HP-nya bisa dihidupkan? Yuk kita buat kendal bersinar malam hari ini. Sahabat Kanjeng Nabi, amin. Coba panitia sekarang lampunya dimatikan dulu, nggak apa-apa. Ya wes saya tak patenane. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba HP-nya semuanya dihidupkan yuk. Wal ali la sahabi mang bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo alodong wajan Quran najan sakalima lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan meku tangan petangisan sholli salinda iman sholli salinda iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi kebacot temenan ger anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Dari semua sifat kekurangan. Dedi tanya, berarti Allah itu sempurna? Iya, Allah itu sempurna. Kalau sempurna Allah nggak perlu dibela, nggak perlu. Kue sapa bela Allah? Saya mau tanya, Pak polisi nangkap maling menjadi tersangka. Tersangka cari pengacara. Kenapa tersangka cari pengacara, Pak? Karena tersangkanya merasa lemah, harus dibela dengan pengacara yang kuat. Pertanyaannya ngeten, lah kowe iki mbela Gusti Allah. Oh, kowe berarti nganggap Gusti Allah kuwi lemah. Maka saya bilang Allah nggak perlu dibela, kita yang minta dibela oleh Allah. Jadi tanya lagi, berarti Islam nggak perlu dibela? Nggak perlu. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Islam kuwi sempurna. Lah kowe mbela Islam berarti seolah-olah Islam itu tidak sempurna. Yang perlu dibela siapa, Gus? Yang perlu dibela bukan Islam tapi orang Islam. Maka saya nggak setuju dengan front pembela Islam, setuju saya front pembela Muslim. Contoh Rohingya, orang Islam teraniaya di Rohingya, kita memberikan bantuan kemanusiaan. Lah Islam sing mau bela berarti kue seolah-olah lebih hebat daripada Islam. Langsung pula diajar, Miftah kurang ajar, Islam tidak perlu dibela. Lah kue apa-apa emosi kok, jadi utekmu cingkrang kaya katokmu. Gimana Bapak? Lo slow saja Bu, lo punya tafsir boleh, gue juga punya tafsir gak ada masalah. Gue ndelok Mbak Eka, wow rondo, ketoknya ukuran bajune L. Aku ngomong ora M, apa ora tak gede loh, umpamane ngoten niku. Kan tafsirnya beda-beda nih. Mak, 36 matamu kan, sing kok deloki apane? Kok ukurane 36 ki lho. Ngamu. Kaya ngono kok 36, 34. Maka nyuwun sewu yuk bareng-bareng kita jaga kekompakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Biasa-biasa saja. Orang berbeda boleh, yang nggak boleh bercerai, berai. Orang punya tafsir boleh, yang nggak boleh itu mengklaim tafsirnya paling benar. Maka saya sering ngomong, ayo masyarakat, polisi, TNI, semuanya bersatu untuk Indonesia. Saya selalu ngomong, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman kuwi goblok, awake gede bajune es.
Luwe goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sapa? Awakmu. Ngerti wong goblok ngopo mau tonton tak. Nganggo sempak kok ning jaba. Ingat, kecerdasan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan, betul? Sempak kok ning jaba, kebayang ra? Ayo umpamane. Umpamane cah iki, sempak ning jaba pengajian ngene ya. Menjijikan. Iya tadi. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka itulah yang perlu saya sampaikan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 ini. Insya Allah masyarakat TNI Polri bersatu padu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-76. Pak Polisi, ingatlah resiko tugas besar, kerja 24 jam, gaji kecil, tapi yakinlah bagaimanapun coklat rasanya paling manis. Iya, rapaham utakmu, rapaham. Polisi, I love you full, insya Allah. Manis makmu, makmu rondo enggak. Semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sholawat Hasbi Robi, pengajian selesai. Sudah jam 1:30. Ya, semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang khusus maju nggak apa-apa. Jangan pulang sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunjukkan cintamu untuk Indonesia. Shollu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tu dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia